Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Teguh Cahyano Ramadan dan mereka berdua adalah rekan-rekan saya. Saya Maslahatul Humairo. Saya Inayatul Mustafidah. Kami dari kelas 9D ingin mewawancarai Ibu tentang kearifan lokal. Baik. Baik Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan inti, berkenankah Ibu menyebutkan tentang nama, pekerjaan, umur, dan alamat tempat tinggal Ibu? Baik. Nama Ibu Robiatun, biasa dipanggil dengan Ibu Robi. Pekerjaan saya seorang guru di UPTD SMPN 1 Kelampis, kebetulan guru bahasa Inggris, dan umurnya Ibu sudah 40 tahun. Dan alamatnya itu alamat rumahnya Ibu di depan kantor kecamatan Kelampis, di seberangnya itu ya Nak ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja Ibu. Baik. Apa saja kearifan lokal di daerah ini? Kearifan lokal yang ada di daerah ini adalah seperti rokatase, kerapan sapi, dan juga ada kearifan lokal pelet kandung dan juga maulid nabi. Tapi yang lebih mencolok itu kearifan lokal dilaksanakan di daerah kita ini seperti kerapan sapi dan juga rokatase. Oh iya Ibu, sejak kapan kearifan lokal rokatase itu berlangsung? Kearifan lokal itu berlangsung dari zaman dulu Nak. Itu merupakan warisan dari leluhur. Sudah dilakukan dari abad-abad sudah lama-lamanya. Selanjutnya Ibu, bagaimana awal mula munculnya kearifan rokatase? Rokatase itu muncul karena keinginan masyarakat di pesisir utara wilayah Madura untuk melakukan tasyakuran. Petik laut atas, petik yang ada di laut, contohnya itu hasil ikan laut, hasil ikan, baru hasilnya laut itu seperti ikan, seperti halnya yang lain-lain, itu tuh merupakan rasa syukur yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk rasa syukur itu sehingga melaksanakan kegiatan rokatase. Lalu bagaimana atau seperti apa pelaksanaan kearifan lokal rokatase? Pelaksanaannya itu biasanya dilakukan 1 tahun 1 kali. Biasanya antara kalau enggak bulan 6, bulan 7, bulan 8 yang dilaksanakan itu rokatase 1 tahun 1 kali. Dan kegiatannya itu biasanya masyarakat itu berkumpul di balai desa membawa tumpeng, ada yang tumpeng besar, tumpeng kecil, itu dibawa dan melakukan doa bersama. Setelah itu tumpeng itu dibawa keliling kampung. Nah, dan setelah itu keliling kampung dan menuju ke tengah laut menggunakan perahu. Dan kadang itu tumpengnya tadi dimakan bersama-sama. Nah seperti itu, dan pakaiannya menggunakan pakaian adat Madura, di mana yang dikenal dengan baju acungan atau baju marlena. Itu untuk yang perempuan. Kalau yang untuk laki-laki baju pesaan atau dikenal dengan baju sakera. Itu semua menggunakan itu yang identik dengan warna mencolok, yaitu warna merah, dan untuk yang laki-laki warna hitam. Itu keliling kampung, seakan-akan itu pesta yang meriah karena ada tumpengan yang sama lauk ya, itu dibawa ke laut. Nah seperti itu. Nah kalau zaman dulu itu sampai menjeburkan kepala sapi ke laut. Tapi untuk yang sekarang ini enggak, biar enggak mubazir, jadi kepala sapinya itu dibuat lauk dan dimakan bersama-sama. Itu ya. Seru kelihatannya. Makanya nanti kalau pelaksanaan di daerah ini sebagai generasi muda ikut andil, menonton, bahkan lebih bagus ikut di acara rokatase tersebut. Oh iya Ibu, saya juga ingin bertanya. Ya. Saat ini bagaimana pelaksanaan kearifan lokal dilaksanakan? Ya pelaksanaannya ya seperti tadi, dilakukan semua masyarakat
seperti yang Ibu ceritakan tadi dari pertanyaannya Mbak Ina ya, itu berkumpul berdoa sambil membawa tumpengan dan pada akhirnya dibawa ke tengah laut menggunakan perahu, naik perahu bersama-sama ke tengah laut. Di tengah laut ada yang makan bersama seperti itu, tumpengan yang ada laut-lautnya seperti itu ya. Apa namanya itu rokatase yang dilaksanakan di wilayah kita, yaitu wilayah Kelapis. Satu lagi Ibu, Ya, bagaimana cara memelihara kearifan lokal ini tetap ada dan dikenal oleh generasi ke generasi selanjutnya? oke. Nah, ada katanya Ibu tadi, sebagai generasi muda harus ikut andil, bahkan ikut serta untuk melaksanakannya. Nah, setelah itu kalian menjadi generasi, menjadi pelaksana, bukan hanya kearifan lokal rokatase, tapi kearifan lokal yang lainnya kalian harus mengenal dan harus tahu. Seperti itu ya. Bahkan kalau yang sekarang ini bisa menggunakan media sosial untuk memperkenalkan, karena zamannya ini sudah zaman IT. Nah, itu bisa diperkenalkan ke generasi. Jadi selain ikut andil juga bisa mendokumentasikan dan juga ditaruh di media sosial. Kan banyak sekarang berupa artikel dan juga bisa video-video, sehingga generasinya kalian nanti ke generasi bisa mengenal. Ya, jadi memperkenalkannya, melestarikannya juga sesuai dengan zamannya. Baik Ibu, sebelum wawancara ini kami akhiri, apakah ada pesan atau kesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para audiens? Pesannya dan juga kepada kalian ya sebagai generasi muda untuk lebih peduli dan untuk ikut andil, bahkan itu untuk mencari tahu tentang kearifan lokal di wilayah kita, untuk melaksanakan atau untuk memperkenalkan ke generasi-generasi selanjutnya. Lalu, apakah Ibu memiliki rekomendasi atau saran untuk orang-orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang rokatase? Itu lebih cinta saja membaca. Membacanya bisa melalui buku dan juga bisa melalui internet, bahkan juga membaca melalui masyarakat sekitar. Kan membaca tidak mesti pakai buku, tidak mesti di internet, membaca dari keadaan masyarakat sekitar. Contohnya kalian ikut melaksanakan kegiatan kearifan lokal yang ada di wilayah kita. Membaca juga kan? Iya. Oke, itu maksudnya. Terus Ibu, apa yang Ibu harapkan akan terjadi ke depannya? Oke, yang Ibu harapkan itu kearifan lokal ini tidak putus atau tidak punah. Kearifan lokal ini semua yang ada di wilayah kita itu bisa dikenal, bisa dilaksanakan oleh generasi-generasi berikutnya. Semoga saja seperti itu ya. Amin, itu harapannya saya. Mungkin sekian wawancara dari kami Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya dan juga atas kunjungannya ke sini. Iya, sama-sama.